could be like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tarisa Delia Jusli Putri dari Program Studi Pendidikan IPA Angkatan 19 dengan NIM 092 di kelas 5C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum IPA Dasar dengan topik air garam di dalam plastik. Nah, apa saja sih fenomena yang terjadi di dalam plastik yang berisi larutan garam tersebut? Apakah fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan teori IPA Dasar? Untuk mengetahuinya, kita langsung saja mulai praktikumnya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini cukup sederhana. Yang pertama ada satu buah mangkok kecil, kemudian ada satu sendok, kemudian ada satu kantong plastik, lalu ada satu buah karet gelang, lalu ada garam secukupnya, dan yang terakhir ada air secukupnya. Prosedur percobaan yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian kita siapkan mangkok kecil ini dan kita tambahkan beberapa sendok garam ke dalam mangkok kecil ini. Kita tambahkan secukupnya saja. Kemudian kita tambahkan air ke dalam mangkok kecil ini. Kita isi hingga setengah mangkok kecil ini terisi ya. Hanya setengah saja. Seperti ini. Kemudian kita aduk menggunakan sendok. Kita aduk hingga kedua zat ini larut ya. Nah, setelah garamnya larut di dalam air, kita masukkan mangkok kecil ini ke dalam kantong plastik. Nah, setelah itu kita ikat menggunakan karet gelang. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu meletakkan kantong plastik yang berisi mangkok ini ke tempat yang terkena sinar matahari selama 24 jam. Jadi nanti kita tunggu hingga 24 jam dan kita akan melakukan pengamatannya di esok hari. Dari hasil pengamatan yang sudah kita lakukan tadi, terlihat ya bahwa pada kantong plastik itu terdapat titik-titik air, yang mana titik-titik air tersebut berasal dari larutan garam yang ada di dalam mangkok. Kemudian pada mangkok juga terdapat butiran halus yang berwarna putih, yang mana itu merupakan kristal dari garam. Nah, pada saat kita meletakkan kantong plastik di tempat yang terkena sinar matahari selama 24 jam, otomatis suhu yang ada di dalam kantong plastik ini lebih besar daripada suhu yang ada di luar kantong plastik. Nah, hal tersebut menyebabkan larutan garam yang ada di dalamnya mengalami proses pemanasan, di mana pada saat proses pemanasan itu, molekul-molekul yang ada di dalam larutan garam ini akan mengalami gaya yang saling tarik-menarik. Nah, di dalam larutan garam ini kan terdapat dua molekul ya, yaitu molekul air dan juga molekul garam. Pada saat proses pemanasan, molekul air akan lebih dulu terlepas ke udara. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan titik didih, di mana titik didih air ini lebih kecil sehingga dia lebih mudah terlepas ke udara.
Nah, prosesnya ini disebut juga dengan penguapan, di mana penguapan ini adalah perubahan wujud zat cair menuju zat gas yang mana dipengaruhi oleh kalor atau panas. Nah, uap-uap air ini akan naik ke atas. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya tekanan udara ya. Jadi uap-uap air ini akan cenderung bergerak ke tempat yang memiliki tekanan udara lebih rendah daripada yang lebih tinggi ya. Perlu diketahui bahwa semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin rendah. Jadi si uap-uap air ini akan bergerak naik ke atas yang memiliki tekanan udara lebih rendah, seperti itu. Nah, pada saat mencapai atas, mencapai ujung dari kantong plastik tadi, maka di saat di titik jenuhnya, uap-uap air ini akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, proses perubahan uap air menuju titik-titik air ini disebut juga dengan kondensasi. Dan itulah proses bagaimana titik-titik air terbentuk di dalam kantong plastik. Nah, untuk pengamatan yang kedua, yaitu pada mangkok, terlihat terdapat butiran halus berwarna putih, yang mana itu merupakan kristal dari garam ya. Jadi pada garam dapur itu memiliki rumus molekul NaCl, di mana terdapat dua atom, yaitu Na dan juga Cl. Nah, pada atom Na itu memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan juga 1. Sedangkan pada atom Cl itu memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan juga 7. Nah, untuk mencapai kestabilan yang sama dengan gas mulia, maka kedua atom ini harus memenuhi kaidah oktet, yang mana mengharuskan elektron valensinya itu adalah 8. Jadi, atom Na harus melepas satu elektron, sedangkan atom Cl itu harus menerima satu elektron ya. Jadi, saling berkaitan, saling tarik-menarik seperti itu. Nah, pada NaCl ini juga terbentuk ion, yang mana terdapat dua ion, yaitu ion Na+ dan juga ion Cl-. Nah, kedua ion ini saling tarik-menarik dan membentuk sebuah ikatan yang disebut juga dengan ikatan ionik. Dan ikatan ionik ini tidak hanya satu ya, ada berbagai macam ya, bukan berbagai macam, maksud saya ada banyak sekali ikatan ionik yang ada pada molekul garam ini, sehingga terbentuk sebuah struktur padatan, yang mana struktur padatan ini disebut dengan kristal ionik. Nah, itu tadi adalah praktikum dengan topik air garam di dalam plastik. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.